Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau berbicara kembali mengenai apa itu psikosomatik. Karena ternyata masih banyak teman-teman yang bingung membedakan antara ini psikosomatik atau bukan psikosomatik. Dan kalau kita bicara tentang dasarnya, sebenarnya sudah pernah beberapa kali saya sebutkan bahwa kondisi yang berkaitan dengan psikosomatik itu memang dikaitkan dengan keadaan dasarnya cemas dan gejala-gejala yang berkaitan dengan depresi. Walaupun mungkin di dalam praktek saya sehari-hari banyak lebih dominan gejalanya adalah gejala kecemasan. Nah, kita harus membedakan dulu ya teman-teman ketika dari definisinya. Pertama kali, psikosomatik adalah keluhan fisik yang disebabkan karena faktor psikologis atau kejiwaan. Namun di dalam berbagai macam video yang pernah saya sebutkan, buat teman-teman yang pernah mendengar bahwa psikosomatik itu sebenarnya memang problemnya lebih dikaitkan karena faktor mekanisme sistem saraf di pusat otak kita, khususnya yang berkaitan dengan sistem saraf otonom, yaitu simpatis dan parasimpatis, juga berkaitan dengan amigdala di otak kita. Nah, ini mungkin yang teman-teman mesti coba memahami dulu ya, bahwa tidak semua orang yang mengalami keluhan fisik itu akan mengalami psikosomatik. Gejala yang paling khas dari psikosomatik adalah keluhannya itu biasanya itu hilang timbul dan berpindah-pindah, serta dipengaruhi oleh kondisi kecemasan. Artinya ada gejala kecemasan yang sering dia alami. Namun di dalam prakteknya, kalau saya misalnya berhadapan dengan pasien yang mengalami psikosomatik, pada dasarnya kita pertama kali akan menanyakan dulu, apakah keluhan dia ini sudah berapa lama? Kemudian bagaimana cerita awalnya? Kadang-kadang banyak diantaranya diawali memang oleh kondisi gejala fisiknya dulu nih. Jadi gejala fisiknya itu memang sudah ada duluan, dan kemudian ketika dia mengalami kondisi psikosomatiknya, gejala fisiknya itu makin menjadi. Karena ternyata gejala fisiknya ini, misalnya gangguan lambung, diobatin nggak baik-baik, akhirnya menimbulkan kecemasan pada diri pasien itu. Inilah yang sebenarnya sering terjadi nih pada kasus-kasus di mana keadaan psikosomatik itu muncul. Nah, maka daripada itu, banyak dikaitkan dengan kondisi seperti ini. Yang paling utama adalah bagaimana diri kita itu mampu dulu nih mengenali apakah ini gejala fisiknya yang membuat psikosomatik atau gejala kecemasan, atau kecemasannya memang yang mempunyai gejala fisik sehingga disebut psikosomatik itu. Nah, untuk membedakannya, teman-teman harus memeriksa fisik teman-teman dulu nih ke dokter umum setidaknya. Atau kalau misalnya keluhannya itu berkaitan dengan 3 keluhan yang paling sering dikaitkan dengan psikosomatik, yaitu keluhan jantung, paru, dan lambung, teman-teman harus clear dulu. Yaitu pertama, misalnya jantung. Setidaknya EKG teman-teman itu bagus, tidak ada masalah. Itu nomor 1. Kedua, paru. Kalau misalnya gejala parunya atau sesak napas, keluar keringat dingin kalau napas, dan segala macam, susah untuk melakukan aktivitas, kalau jalan itu juga berat, maka teman-teman periksa dulu jantungnya, parunya juga. Setidaknya ronsen toraks ya. Yang ketiga adalah gejala lambung. Apakah selalu harus endoskopi? Tidak. Teman-teman bisa melakukan suatu pemeriksaan. Misalnya colok dubur kalau misalnya sering ber-BAB darah. Khawatir kalau misalnya ada tumor misalnya, atau ambeien yang paling sering itu ya. Kalau tumor kan memang jarang, apalagi kalau masih muda usianya rata-rata jarang. Kalau tumor di anus itu jarang. Namun biasanya yang menjadi problem adalah kalau gejala psikosomatik itu keluhannya memang sering kembung. Nah, banyak pemeriksaan ya, pemeriksaan fisik biasa, keluhannya juga ditanyakan oleh dokter. Kadang-kadang kalau dokternya curiga, mereka melakukan USG misalnya untuk melihat apakah ada perbesaran di hati, atau masalah di pankreasnya, atau ada batu, empedu ya, biasanya itu yang sering kali terjadi. Atau endoskopi kalau memang menyarankan dokternya. Tapi jangan minta sendiri. Teman-teman jangan merasa, waduh kayaknya saya perlu di endoskopi nih, jadi saya minta. Nggak perlu begitu ya. Jadi teman-teman biasa aja gitu kalau misalnya berada pada kondisi gejala-gejala seperti yang tadi disebutkan.
Harus dari dokternya sendiri yang menentukan. Nah, kita tahu bahwa tidak mudah ya menentukan konteks yang psikosomatik tadi. Maka daripada itu, orang yang paling penting harus diingatkan, saya selalu mengingatkan nih buat teman-teman, bahwa tidak semua loh psikosomatik itu harus itu lagi dalam konteks banyak pikiran, banyak cemas saat itu. Karena kita itu seringkali tidak menyadari nih kecemasan kita sendiri, atau bahkan kehidupan kita sehari-hari, orang-orang di sekeliling kita, semuanya itu adalah orang-orang yang sebenarnya membuat kita mengalami kecemasan. Jadi tidak heran kalau ketika kita tanya nih ke pasien yang jelas mengalami psikosomatik sekalipun, mereka tuh seringkali nggak ngeh gitu ya, nggak jelas bahwa jangan-jangan saya ini punya masalah psikosomatik terkait dengan keadaan saya, sehingga kecemasan saya itu sebenarnya yang harus diperbaiki. Belum tentu ya teman-teman, kadang-kadang malah nggak kelihatan, atau kondisi pemicu stresnya itu sudah berlangsung lama. Sudah dari sejak 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, setahun yang lalu, atau gejala konteksnya itu terjadi baru belakangan ini, tapi sebenarnya pemicu beratnya itu dari kemarin-kemarin. Nah, orang bertanya, kok bisa ya begitu dok? Ya, karena pada saat kita lagi stres banget, konteksnya itu, situasi keadaan saat itu, maka adrenalin di otak kita itu akan lebih mampu mencoba untuk mengatasi gejala tersebut. Dia akan berupaya dulu tuh untuk memperbaiki konteks itu. Jadi untuk bertahan dulu. Karena sifatnya kan seperti yang saya pernah bilang kemarin, amigdala ini pada saat dia aktif banget, itu dia bertahan hidup. Makanya kalau saat lagi panic attack itu kita kepengen keluar gitu dari lingkungan itu. Rasanya kita nggak mau lagi berada pada kondisi seperti itu. Itulah sebenarnya yang terjadi teman-teman kalau kita berada pada kondisi prolong atau berkepanjangan pada konteks gangguan kejiwaan yang berkaitan dengan fisik seperti psikosomatik. Jadi ketika teman-teman mengalami keluhan fisik yang agak panjang, berbulan-bulan gak sembuh, tapi sudah periksa sana sini ternyata tidak ada masalah, keluhannya biasanya terkait dengan jantung, paru, lambung, dan otot, maka boleh saja teman-teman memikirkan apakah ini suatu kondisi psikosomatik. Teman-teman bisa cek berbagai macam video yang berkaitan dengan psikosomatik, dengan judul psikosomatik atau gangguan fisik terkait dengan kejiwaan di playlist video-video YouTube channel saya, Andri Psikosomatik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini itu bermanfaat ya buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan jiwa dan raga kita. Dan juga jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar dan sadar selalu dilatih, seperti saya juga setiap harinya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye teman-teman.